Teropong perang Amerika Serikat benar-benar tertuju pada Iran. Sejak Minggu 10 Januari hingga Selasa 12 Januari 2026, Trump dikabarkan sengaja mengumpulkan bawahannya khusus untuk menggodok opsi-opsi apa saja yang akan diambil untuk menanggapi protes di Iran. Dunia jadi bertanya-tanya, kira-kira kartu apa saja yang bakal dimainkan Trump di Iran. Dari berbagai opsi, ada dugaan mungkin saja Trump akan melakukan operasi culik kilat terhadap Ayatollah Ali Khamenei seperti yang ia lakukan terhadap Nicolas Maduro di Venezuela. Tapi, bisakah Delta Force menangkap Ayatollah seperti mereka menangkap Maduro? Apakah Amerika Serikat bisa melumpuhkan Iran dengan menangkap Ayatollah Ali Khamenei? Jawabannya mungkin tidak, mungkin juga bisa, tapi sulit. Ada dua alasan besar. Pertama, karena Iran punya sistem politik yang berbeda dengan Venezuela. Di Venezuela, melumpuhkan Maduro berarti melumpuhkan pusat saraf negara karena kepemimpinan Caracas punya kepemimpinan tunggal. Beda sama Iran yang punya sistem politik berlapis. Di Iran, kalau satu tokoh jatuh, lapisan di bawahnya sudah siap buat mengambil alih. Buktinya, walau puluhan komandan tinggi Iran dibantai dalam perang singkat pada Juni 2025 lalu, tapi rantai komando militer Teheran tetap berjalan tanpa hambatan. Itulah kenapa dosen di Universitas Johns Hopkins, Vali Nasir bilang, pembunuhan terhadap satu tokoh di Iran tidak bisa langsung melumpuhkan struktur kepemimpinan. Alasan kedua, karena kondisi geografis Iran yang berbeda dengan Venezuela. Saat Maduro ditangkap, ia tengah berada di kediamannya di kompleks militer Fuerte Tiuna yang jaraknya tak sampai 12 km dari Laut Karibia. Di perairan itu, puluhan kapal perang Amerika Serikat sudah bersiaga. Nah, sementara Iran jauh dari laut. Dari Teheran ke Laut Kaspia jaraknya sampai 100 km. Belum lagi, di Laut Kaspia tidak ada armada Amerika Serikat yang bersiaga. Armada Amerika Serikat yang paling dekat dengan Iran ada di ujung Teluk Persia atau Laut Mediterania. Tapi, jarak antara Iran dan Teluk Persia itu lebih dari 1000 km. Dengan jarak sejauh itu, sulit bagi Amerika Serikat dan sekutunya untuk menjalankan operasi besar di Iran seperti yang dilancarkan di Venezuela. Jadi, apa cara yang paling tepat bagi Amerika Serikat untuk melumpuhkan rezim Ayatollah? Walau menangkap Ayatollah mungkin sulit bagi Amerika Serikat, bukan berarti Trump tak punya taktik lain. Melansir dari The Wall Street Journal, ada beberapa opsi yang mungkin akan diambil Trump untuk menanggapi protes Iran. Dalam pertemuan pada Selasa 12 Januari 2026, para bawahan Trump menawarkan berbagai opsi yang bisa dilakukan di Iran. Pertama, langkah militer. Sebelum pertemuan diadakan, Trump sendiri sudah bilang dia turut mempertimbangkan serangan udara di Iran kalau Teheran terus bertindak keras terhadap para demonstran. Tapi, rencana serangan ini butuh persiapan super matang. Amerika Serikat harus memindahkan pasukan dan memobilisasi aset di setiap pangkalan militernya di Timur Tengah untuk menyerang dan melindungi pasukan mereka dari serangan balik Iran. Dan saat ini, Amerika Serikat baru saja memindahkan kapal induk USS Gerald R. Ford dan kelompok penyerangnya dari Mediterania ke Amerika Latin. Jadi, tidak ada kapal induk yang tersisa di Timur Tengah atau Eropa. Kedua, sanksi ekonomi ekstrim. Ini mungkin jadi pilihan yang paling aman buat Amerika Serikat. Pada Selasa 13 Januari 2026, lewat akun Truth Social-nya, Trump kembali mengancam menerapkan tarif impor sebesar 25% untuk negara manapun yang berbisnis dengan Iran. Walaupun tak ada peluru yang ditembakkan, tapi cara ini bisa semakin memperburuk kondisi ekonomi Iran di tengah eskalasi gelombang demo yang mengancam kepemimpinan rezim Ayatollah. Ketiga, dengan operasi siber. Para pejabat yang mengikuti pertemuan pada Selasa lalu menyebut, ada kemungkinan Amerika Serikat melakukan pengerahan senjata siber rahasia untuk menargetkan situs militer dan sipil Iran. Keempat, memberikan dukungan digital untuk para demonstran yang menghadapi pemutusan internet oleh pemerintah Iran. Trump mungkin akan mengirim terminal Starlink ke Iran untuk pertama kalinya. Langkah-langkah itu bisa saja disebut sebagai tekanan maksimum jilid baru terhadap Iran. Kira-kira apa yang dilakukan Iran untuk menghadapi intervensi Amerika Serikat?
Teheran punya rencana sendiri. Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi menegaskan negaranya siap berperang kalau Amerika Serikat nekat menguji militer Iran. Araghchi bahkan menyebut Iran sekarang punya kesiapan militer yang lebih besar dan luas dibandingkan saat Perang 12 Hari tahun 2025 lalu. Menguji yang dimaksud Araghchi di sini mungkin mengarah pada temuan bukti keterlibatan pihak asing yang menyusupi aksi demo. ما صداهای ضبط شده‌ای داریم از پیام‌هایی که از خارج از کشور برای این عوامل تروریستی آمده بود که شما در بین تظاهر کنندگان شلیک بکنید. اگر پلیس رو تونستید بزنید پلیس رو بزنید، اگر نشد همون مردم عادی رو بزنید، اگر نشد همون دختری همون پسری که جلوی شما قرار داره همون رو بزنید. و فقط مهم این هستش که تعداد کشته ها بره بالا، خون بیشتری ریخته بشه. Sebagai jaga-jaga, Iran juga sudah siap untuk mengungsikan Ayatollah Ali Khamenei kalau perang memang benar-benar akan pecah. Ayatollah dikabarkan akan kabur ke Rusia kalau demo di negaranya gagal diredam. Iran bahkan sudah mempersiapkan jalur keluar untuk Ayatollah, mengumpulkan aset, properti di luar negeri, dan uang tunai untuk membiayai perjalanan Ayatollah. Praktis, apa yang akan terjadi selanjutnya di Iran tergantung apa keputusan yang akan diambil Trump. Pertaruhan Amerika Serikat kini sangat tinggi. Skenario Venezuela mungkin memberikan rasa percaya diri bagi Donald Trump. Tapi, Iran sendiri punya benteng geografis dan sistem birokrasi yang jauh lebih kompleks dari Venezuela. Trump kini punya dua pilihan besar. Main aman dengan menerapkan sanksi ekonomi keras, atau bermain api dengan mengerahkan operasi militer. Kira-kira apa yang akan terjadi selanjutnya di Iran? Pantau terus perkembangannya hanya di kanal YouTube Kompas.com.